nasihat, pasti metode bahaya, sama yang terakhir tuh metode hukuman dan ganjaran. Hukuman dan ganjaran. Hukuman dan ganjaran itu ya karena mungkin gimana ya, anak-anak SMK di sana tuh bukan untuk menjelekan, tapi kebanyakannya anak yang memang sebelum-sebelumnya tuh ya sering nakal lah gitu kan. Nah paling hukuman yang saya buat untuk mereka ya minimal misalkan di jam pelajaran saya cuma 3 jam. Nah nanti 1 jam terakhir untuk mereka yang kena hukuman saya kasih waktu misalkan setengah jam atau enggak berapa menit untuk mereka menghafal. Setelah itu menyetorkan hafalan. Setelah menyetorkan hafalan tes fisik. Paling kayak gitu kalau dari saya. Paling gitu. Terima kasih. Mungkin Kak Ahmad ya, boleh nanya-nanya nggak? Nurul boleh tuh, Nurul. Ya. Ibu Nurul boleh. Nurul boleh nih Pak, metode pendidikan Islam yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Wah, kehukuman dan ganjaran itu kan. Kalau di kan saya pernah ngajar dari sebagai guru doang, cuman kalau dalam pendekatan kepada anak-anak biasanya pakai yang 135. 135. Singkat sama hukuman ganjaran ya. Ya, kalau misalnya keteladanan kayak tadi kepada anak-anak yang sedang istirahat, misalkan jalan sambil makan sambil berjalan, dinasihati. Dan kita pun guru-guru di sana juga alhamdulillah mencontohkan yang baik kepada peserta didiknya. Jadi misalkan seperti guru-guru di sana makan sengaja di luar, dan itu makan juga enggak sambil berdiri gitu, sambil duduk di luar agar terlihat oleh anak-anak apa yang disampaikan oleh guru di sana diterapkan juga oleh gurunya, tidak hanya disampaikan tidak hanya kepada anak-anak saja. Jadi mereka juga menerapkan. Terus kalau misalkan ada anak-anak yang kasar dalam berbicara, ya berlebihan. Nah, biasanya pakai metode hukuman. Hukumannya biasanya istighfar 500 kali dan nulis istighfar 1000 kali. Di buku 100 kali, dilapuskan 500 kali. Nah, terus kalau di masalah nasihat, apabila anak itu udah beberapa kali masuk ke mereka, baru dari guru-guru sering mendekati anak tersebut dan sering diberikan nasihat. Terus di sana juga melihat bahwa apakah anak ini misalkan bandel banget, susah diatur, di rumahnya gimana. Nah, jadi ketika udah tahu bahwa di rumahnya beliau itu broken home, terus dicuekin oleh orang tuanya, baru sering mendapat nasihat dan sering diajak untuk sharing dengan guru-guru yang lainnya. Di bimbingan khususnya. Iya, iya. Yang tahu Lebih ke bimbingan tersebut.